Bab 21. Kegelisahan Alvano. Pagi telah tiba. Di kamar mewah, seorang pria tampan tidak tidur semalam karena mencari keberadaan kekasihnya yang sampai sekarang belum ditemukan. Sejak mengetahui kekasihnya pergi dari ballroom setelah mengecek CCTV, pria tampan ini langsung meninggalkan ballroom kembali ke mansionnya. Ia tidak bisa berpesta kalau kekasihnya tidak ada. Suara ponsel berdering. Pria tampan yang sedang duduk di ruang kerjanya menyadarkan kepalanya pada sandaran kursi. Membuka matanya pada dering telepon ketiga. "Halo Mom," sapa Alvano dengan suara beratnya. "Sayang, kamu semalam kemana saja? Mommy dan Daddy menunggu. Kamu kembali membawa kekasihmu," ucap Mommy Clarissa. "Aku ada urusan mendadak Mom," ucap Alvano singkat. "Apa kamu baik-baik saja Nak?" tanya Mommy Clarissa. "Aku baik-baik saja Mom," ucap Alvano. "Ya sudah, Mommy mau katakan besok datanglah di mansion untuk makan malam bersama," ucap Mommy Clarissa. "Iya Mom," Alvano usahakan. Jawab Alvano. "Mommy tutup sayang." Sambungan terputus. Alvano melihat langit-langit ruangan kerjanya. Memikirkan tentang Kirana yang tidak ada kabar. Semalam dia terus menelpon Kirana tapi kontaknya tidak aktif. Alvano sangat gelisah. "Kamu di mana sayang?" Alvano berjalan keluar menuju kamarnya. Ingin mandi dan akan pergi ke butik dan restoran mencari Kirana di sana. Sedangkan yang dicari, masih tidur di kamar apartemennya. Bukan di apartemen sederhananya tapi salah satu apartemen mewah dan masih satu gedung dengan apartemen yang ditempati oleh kakek dan neneknya. Setelah kejadian tadi malam di pesta, dia masih memikirkannya tapi dengan cepat menepisnya. Dia memang sekarang mulai nyaman dengan Alvano tapi dia bersyukur karena belum mencintainya. Wanita cantik itu menonaktifkan ponselnya karena dia tidak ingin diganggu. Wanita cantik itu lalu bangun dari tidurnya, pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dia mengenakan pakaian olahraga lalu berjalan menuju ruangan gym yang berada di dalam apartemen mewahnya. Kirana sering melakukan olahraga. Setelah olahraga dia mandi lagi. Setelah itu berjalan ke dapur membuat makanan, ia pintar memasak. Walaupun banyak pelayan di mansionnya tapi jika memiliki waktu luang dia memasak-masak sendiri. Dia adalah wanita mandiri, tangguh, cantik dan kaya raya. Wanita sempurna. Setelah makan, Kirana mengambil cemilan lalu kembali dalam kamarnya, mengambil laptop, memilih film dan menontonnya. Tapi sebelum film itu diputar, dia mengingat kakek dan neneknya tidak nyaman kalau tidak mengabari kakek dan neneknya dan dia tahu pasti mereka mencari dan khawatir padanya. Dia mengambil ponsel kerjanya. Ia memang memiliki dua ponsel. Ponsel pribadi dan ponsel kerjanya. Ia mencari kontak kakeknya lalu menekan memanggil kontak kakeknya. Panggilan kedua baru kakeknya angkat. "Kirana, kamu ada di mana Nak? Kenapa kamu pergi dari pesta sebelum menemui kakek?" ucap kakek David. "Maaf Kek," Kirana tiba-tiba mengantuk dan ponsel Kirana lobet jadi baru sempat Kirana menghubungi kakek. "Kirana ada di apartemen Kek," jawab Kirana. Kakek tahu kan kalau Kirana malas ke pesta. Lanjut Kirana terkekeh. "Iya Nak, kakek hanya khawatir padamu," ucap kakek David. Kakek juga ingin mengatakan kalau besok kita akan pergi berkunjung ke mansion sahabat kakek. Mereka mengundang makan malam Nak. Kakek minta kamu ikut ya. Lanjut kakek David. "Iya Kek, Kirana akan ikut. Besok aku akan kunjungi kakek dan nenek. Kita berangkat bersama," ucap Kirana. Sambung telepon pun terputus setelah mereka sedikit berbincang. Kirana melanjutkan menonton film. Ia akan menikmati liburnya sebelum hari esok telah tiba dengan banyaknya pekerjaan. "Kirana ada di mana sayang?" tanya nenek Melanie. "Kirana ada di apartemennya.
Dia mengantuk, makanya itu dia cepat pulang tadi malam. Ponselnya juga mati. Makanya baru dia mengabari kita. Jawab kakek David. Syukurlah kalau Kirana baik-baik saja. Anak itu selalu begitu sayang. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Ucap Nenek Melanie. Jangan khawatir sayang, Kirana bisa menjaga dirinya dengan baik. Ucap kakek David. Melanie mengangguk membenarkan. Sedangkan di mansion Alexander Chang. Apa yang dikatakan Alfano sayang? Tanya Alexander pada istrinya. Mereka masih berada di atas R4 4 nanogram. Alexander tidak mau melepaskan istrinya sejak pulangnya mereka dari pesta. Ia selalu M3Mi3 look. Dan istrinya. Katanya dia ada urusan penting, makanya dia pergi dari pesta. Jawab Mommy Clarissa. Aku penasaran siapa wanita itu. Ucap Alexander. Maksud kamu kekasih Alfano? Tanya Mommy Clarissa menghadap suaminya. Iya sayang, siapa lagi? Dia hanya punya kekasih, tidak ada wanita lain. Ucap Alexander menarik kepala istrinya, ia sandarkan ke dadanya yang tel 4 nanogram. Aku juga penasaran. Tadi malam aku memintanya membawa kekasihnya tapi malah dia tidak kembali. Ucap Mommy Clarissa. Putramu memang selalu begitu. Ucap Alexander. Putramu juga. Cemberut Mommy Clarissa. Iya putra kita sayang, buah cinta kita. Tapi dia sangat menyebalkan. Ucap Alexander M3 look erat istrinya. Karena dadinya yang menyebalkan jadi anaknya juga seperti itu. Ucap Mommy Clarissa membuat Alexander langsung istrinya dan mengajak all 4 jam 4 gram 4 pagi lagi. Padahal mereka sudah tadi melakukannya. Di sisi lain, Alfano beserta asistennya sedang dalam perjalanan menuju butik Kirana. Setelah 20 menit mereka sampai. Alfano dan asistennya masuk. Semua mata yang berada dalam butik itu terpana melihat Alfano. Wah, ada Tuan Alfano. Tampan banget, dia sudah punya kekasih loh, bisik-bisik mereka. Dengan sekali kode asisten Raka mengerti apa yang tuannya maksud. Alfano berjalan ke sofa. Sedangkan asistennya menghampiri salah satu pegawai. Permisi. Apa Miss Amber ada di dalam? Ucap asisten Raka. Dengan aturan dan perintah bosnya dia mengatakan tidak ada. Ada atau tidak adanya bosnya di dalam butik, ia akan tetap berkata tidak ada. Maaf tuan, Miss Amber sedang tidak ada di butik. Jawab pegawai itu. Tolong panggilkan manajer butik. Ucap asisten Raka. Baik tuan, mohon tunggu sebentar. Jawab pegawai itu. Asisten kembali di sisi tuannya. Pegawai itu mengatakan Miss Amber tidak ada tuan. Apa kau sudah memanggil manajernya? Ucap Alfano. Sudah tuan. Dia sekarang pergi memanggilnya. Jawab asisten Raka. Sedang di ruangan manajer. Maaf Nona, di luar ada Tuan Alfano datang mencari Miss Amber. Beritahu pegawai itu pada asisten Bella. Tuan Alfano Alexander Chang datang kemari. Mencari Nona Kirana. Ada apa ya? Baiklah, aku akan turun. Ucap asisten Bella. Lalu beranjak dari duduknya ingin menemui Alfano. Asisten Bella sudah berada di depan Alfano dan asistennya. Permisi tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap asisten Bella dengan hormat. Aku ingin ketemu dengan kekasihku. Ucap Alfano membuat Sinta heran. Kekasihnya siapa? Asisten Raka menghela nafasnya dengan sikap tuannya. Dia tidak tahu saja kalau tidak ada yang tahu hubungannya dengan Miss Amber. Kekasih Anda siapa tuan? Tanya asisten Bella. Kirana, Miss Amber. Aku ingin ketemu sama dia. Apa dia ada di sini? Jawab Alfano. Asisten Bella terkejut bukan main. Tuan Alfano kekasih Nona Kirana. Ketika tersadar dari keterkejutannya,
Asisten Bella menjawab. Maaf Tuan, Miss Amber tidak berada di butik. Jawab asisten Bella. Apa aku bisa percaya padamu? Ucap tegas Alvano dan menatap tajam asisten Bella. Aku tidak berbohong Tuan, Miss Amber memang belum datang di butik, ucap asisten Bella. Kalau Tuan Alvano memang kekasih Nona Kirana lalu kenapa mencari ke sini? Kenapa tidak menelpon saja atau datang ke apartemennya? Baiklah. Ucap Alvano lalu berlalu dari sana. Asisten Raka buru-buru cepat menyusul tuannya. Tuan, panggil asisten Raka. Kita ke restorannya sekarang. Ucap Alvano. Mobil mereka pun pergi dari butik itu. Sepanjang jalan Alvano memejamkan matanya, memikirkan di mana kira-kira berada. Dia belum tahu tempat Kirana di mana saja dia pernah datangi. Seketika ingatannya mengingat. Melihat jalan yang sudah dekat dengan apartemen Kirana. Alvano menyuruh asistennya ke arah apartemen Kirana. Ke apartemen Kirana sekarang. Ucap Alvano tiba-tiba. Mobil pun mengarah ke sana. Ketika sampai Alvano langsung turun dan melangkah cepat memasuki lift. Ting! Lift terbuka dan sekarang mereka berada di lantai apartemen Kirana. Alvano menekan bel apartemen. Menekan-nekan sebanyak kali tapi tidak juga terbuka. Tiba-tiba seseorang datang. Maaf Tuan, cari siapa? Ucap wanita paruh baya kepada mereka. Orang dalam apartemen ini. Kekasihku. Ucap Alvano. Semalam aku melihatnya keluar. Tapi sampai siang ini aku tidak melihatnya. Sepertinya dia belum kembali Tuan. Ucap wanita paruh baya itu. Baiklah, terima kasih. Ucap Alvano lalu pergi dari sana. Astaga itu kan Tuan Alvano Alexander Chang. Wanita itu lalu masuk dalam apartemennya.